Selamat pagi, saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Judulnya adalah sabar. Saya tidak lagi membicarakan Pak sabar, tetapi ada tentang firman Tuhan tentang sabar. Mari kita baca firman Tuhan-nya. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata demikian, saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada dua hal yang banyak penekanan pada pagi hari ini, bicara tentang kesabaran dan penguasaan diri. Satu hal yang tidak mudah kita lakukan. Ini adalah proses yang harus kita lalui di dalam hidup ini, tetapi Roh Kudus akan membantu kita kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Kesabaran dan penguasaan diri adalah hal yang tidak mudah kita lakukan kalau kita mengandalkan kedagingan kita. Kesabaran manusia berbeda dengan kesabaran Tuhan Yesus tentu. Kesabaran Yesus selalu mengejar kasih, tetapi kesabaran dunia sangat terbatas. Misalnya, pada waktu kita mendapatkan suatu tekanan atau tekanan di dalam hidup kita, dari manapun datangnya, kita harus sabar tentu dalam keadaan itu. Tetapi kalau orang dunia ada batasnya. Kadang-kadang kita menentukan sendiri batasnya. Kalau ada misalnya orang yang mengesalkan kita, situasi yang mengesalkan kita membatasi kesabaran itu pada satu saat, satu titik saja, sehingga kesabaran itu kalau tidak tercapai kita ya mengundurkan diri dari kesabaran itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak, kita boleh lihat Tuhan Yesus sangat sabar terhadap kita. Yesus mengejar dengan kasih. Tentu kita pun harus seperti itu. Sekarang kita bicara status kita. Sekarang kita semua sudah punya status baru setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Status kita adalah sebagai anak Allah. Kita dilahirkan secara roh. Firman Tuhannya berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara dan saya sekarang punya status baru, boleh saudara simpan dalam PPWA saudara, bahwa saudara adalah orang yang sudah lahir baru, adalah anak Allah. Demikian saudaraku. Jadi saudaraku, kesabaran di sini berbicara, kesabaran anak-anak Tuhan harus sabar yang sama atau persis sabarnya dengan Tuhan Yesus, bukan sabarnya dunia yang terbatas itu. Jadi bagaimana supaya persis sabarnya dengan Yesus? Kita lihat bagaimana Yesus bisa begitu sabar di dalam hidupnya, dia melakukan hal ini, saudara. Di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita dilihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus sabar, karena dia menerapkan firman Tuhan. Jadi setiap hari, makanannya ialah melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara dan saya akan bisa
makanan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara dan saya diminta juga sama dengan dia supaya kita bisa sabar seperti Tuhan Yesus, yaitu makan makanan firman, melakukan kehendak Tuhan Yesus, kehendak Tuhan. Jadi, saudaraku, kita harus mendisiplinkan tubuh kita supaya manusia roh kita kuat. Sama dengan berdoa pagi ini juga. Kita harus bangun pagi. Jadi bangun pagi bukan hal yang mudah untuk banyak orang. Dia sangat sulit, ya. Tapi itu bisa kita lakukan, saudara. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Allah. Ya. Kalau orang itu betul-betul makan makanan hariannya adalah melakukan kehendak Allah seperti Yesus, maka berdoa pagi bukan hal yang menyulitkan bagi dia. Dia akan mudah menguasai dirinya seperti Tuhan Yesus. Berdoa pagi bagi Yesus adalah sesuatu gaya hidup Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah, jadikan berdoa itu menjadi gaya hidup seperti Yesus. Siapkah kita? Kita mari makan Tuhan Yesus. Siap seperti Yesus. Demikian doa firman Tuhan bagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang sabar, orang yang dapat menguasai diri, karena hari-harinya kita makan makanan seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.